Selamat siang, para juri dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan pidato pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Kiani Maki dan saya adalah utusan dari SMA Katolik Caritas Tomohon. Para hadirin, tema pidato ini adalah tentang revolusi mental. Tetapi, sebelum saya membahas lebih jauh tentang revolusi mental, kita harus mengetahui arti dari revolusi mental itu sendiri. Revolusi mental terdiri atas dua kata, yaitu revolusi dan mental. Revolusi adalah perubahan mendasar yang terjadi dalam waktu singkat. Sedangkan mental adalah cara atau kemampuan untuk berpikir, belajar, dan merespon terhadap suatu situasi. Jadi, dalam hal politik, revolusi mental dapat diartikan sebagai gerakan perubahan seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik. Para hadirin, pencetus revolusi mental adalah Bapak Insinyur Soekarno. Pada tahun 1957, beliau menyerukan perlunya revolusi mental. Karena pada saat itu banyak masalah yang terjadi, mulai dari penurunan semangat dan jiwa revolusioner para pelaku revolusi. Pemimpin politik masih mengidap penyakit mental warisan kolonial, dan terjadinya penyelewengan-penyelewengan di lapangan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Itulah yang dihadapi oleh revolusi nasional pada saat itu. Dan di mata Bung Karno, sebagian besar rintangan terhadap revolusi bersumber pada corak berpikir dan bertindak yang bertolak belakang dengan semangat kemajuan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan era kita saat ini? Apakah masalah yang dihadapi masih sama dengan orde lama yang sudah lampau itu? Pada tahun 2014, Bapak Presiden Joko Widodo kembali mempopulerkan gagasan revolusi mental tersebut. Menurut beliau, saat ini kita cenderung menerapkan prinsip bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama atau paham liberalisme yang bertolak belakang dengan karakter bangsa Indonesia. Dan untuk itulah beliau menyatakan kita perlu melakukan tindakan korektif, yaitu dengan mencanangkan revolusi mental. Munculnya kembali gagasan revolusi mental ini memperlihatkan bahwa persoalan mentalitas bangsa belum juga selesai, atau boleh jadi semakin akut. Para hadirin, mengapa kita harus melakukan perubahan? Apakah ada yang harus kita ubah? Tentu saja ada. Banyak sekali yang harus kita ubah, mulai dari cara pandang, paradigma, sikap, dan terutama karakter kita. Sekarang ini kita hidup di era informasi yang membuat globalisasi dunia dengan paradigmanya sendiri. Sementara kita masih terperangkap dalam paradigma lama, baik industrial maupun agrikultural, yang sudah jauh tertinggal dan banyak bertolak belakang dengan era reformasi yang sudah mengglobal. Dan sejumlah kebiasaan yang terus tumbuh dari zaman kolonial hingga saat ini, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, sifat tamak, ingin menang sendiri, cenderung menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, melecehkan hukum, dan sebagainya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia masih jauh dengan sebutan negara maju. Sampai detik ini Indonesia masih disebut negara berkembang. Karena fokus pembangunan Indonesia masih kepada pembangunan fisik, bukan pembangunan karakter bangsa yang seharusnya jauh lebih penting. Para hadirin, bangsa Indonesia punya Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman revolusi mental. Dan juga contoh nyata yang dapat dijadikan panutan semangat revolusi mental. Contohnya, kisah sukses daerah Tarakan Kalimantan Utara yang walaupun pulau terpencil dan terluar, mereka mampu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang baik tanpa banyak dibantu oleh pemerintah pusat.
Di Yogyakarta, anak-anak bangsa berhasil menanam berbagai tanaman di atas pasir dengan menggunakan teknologi sendiri. Dan masih banyak contoh nyata lainnya. Para hadirin, dari contoh tadi, kita seharusnya dapat membangun tekad untuk merombak cara pandang, cara berpikir, dan cara kerja kita selama ini yang sudah jauh tertinggal dengan era globalisasi. Hal ini berlaku bagi semua komponen yang ada, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah dengan fungsi sebagai pemimpin layaknya memberikan contoh karakter yang baik bagi masyarakatnya, menjadi pelayan dan pelindung publik yang cakap dan santun. Tetapi bagaimana bangsa ini bisa menjadi negara maju apabila koruptor masih menggerogoti bangsa ini dan terus menjadi pemberitaan di media, menghabiskan uang negara dengan leluasa? Inilah akibat dari tidak dibentuknya karakter yang baik sejak dini. Para hadirin, saya sebagai generasi muda penerus bangsa, saya ingin menyampaikan gagasan-gagasan saya untuk mewujudkan revolusi mental di Indonesia. Pertama, sangat diperlukannya pendidikan karakter sejak dini, baik dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Seperti membangun sebuah rumah, diperlukan pondasi yang kokoh. Lalu, di manakah letak pondasi kita yang kokoh itu? Saya sebagai generasi muda Kristen, pondasi terkuat saya adalah iman pada Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan yang berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga." Mazmur 127 ayat 1. Kedua, untuk pemerintah Indonesia, pemimpin bangsa ini, jadilah bijaksana dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat dibanding kenikmatan pribadi. Saya sangat yakin setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, lakukanlah kebaikan untuk bangsa kita sebagai wujud orang yang taat beragama. Ketiga, yang terutama, untuk generasi muda penerus bangsa, Indonesia membutuhkan kita, karena kitalah satu-satunya harapan bangsa ini. Tetapi apabila kita tidak mampu, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin bangsa ini? Mulailah bergerak dari hal yang sederhana, yaitu diri kita sendiri. Belajar dengan tekun, menjadi siswa-siswi yang berprestasi dan membanggakan. Dan jangan mudah termakan oleh zaman modern yang banyak menawarkan kenikmatan sesaat dan membawa kita pada kehancuran. Kita harus mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Tetapi bukan berarti kita tidak butuh orang lain. Berusahalah mencapai kesuksesan dengan usaha sendiri. Kita harus inovatif. Berkaryalah anak-anak bangsa, jadilah produktif dengan menghasilkan produk-produk baru yang berguna bagi tanah air tercinta. Kita harus berkualitas, jadikan generasi kita seperti emas yang sangat bermutu dan bernilai. Ketika dunia memandang kita, mereka melihat kita bercahaya di tengah kegelapan dan membawa jawaban bagi gerakan perubahan Indonesia bahkan dunia. Dan yang terpenting untuk kita semua adalah menjadi manusia yang dekat dengan Tuhan, agar setiap problematika bangsa ini sekalipun dapat diatasi. Dengan demikian, kita pantas disebut generasi muda pemimpin bangsa yang mandiri, inovatif, berkualitas, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah pidato saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk melakukan gerakan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Tuhan memberkati. Merdeka!